Pemalang merupakan ibu kota Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Pemalang sendiri berarti suatu tempat yang dimiliki atau dikuasai Raden Djoko Malang. Memiliki kekayaan kuliner yang cukup beragam seperti sate loso, nasi grombyang, kepiting gemes, dan apam jomal. Komoditas menonjol tanaman pangan di Pemalang sendiri antara lain ada padi, ketela pohon, jagung, sayur-sayuran, bawang merah, cabai, dan ketimun. Pemalang sendiri merupakan daerah yang memiliki apresiasi pada kesenian yang merupakan peninggalan secara turun-temurun. Salah satu contohnya tradisi ruat banyu panguripan yang diadakan di Rumah Perjuangan. Untuk selengkapnya, silahkan saksikan berikut ini. Selamat sore, saya Yusi. Saat ini saya sedang bersama Pak Rasman selaku sesepuh Desa Gunung Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Saat ini kami sedang berada di Omah Perjuangan. Apa ini dinamakan Omah Perjuangan, Pak? Bisa diceritakan? Insya Allah saya sampaikan dan saya ceritakan. Ini kenapa kok dinamakan Rumah Perjuangan? Ini jawaban saya singkat, tapi insya Allah menekan. Jadi gini, memang keluarga sini ini keluarga tentara pada zaman penjajah, gitu loh. Nah, sampai yang satu gugur ditembak di daerah Tegal, yang satu gugur ditembak di Karangsari, gitu. Yang satu ditembak tapi sudah merdeka, yang satu itu di Jawa Barat. Itu ada keluarga Mbah Resti itu berarti 3 yang di tentara gugur pada saat itu. Dan rumah itu memang sebagai dapur umum, ya, dapur tentara nasional Indonesia, dapur umum. Nah, makanya di situ rumah itu berapa kali sampai terakhir itu adanya DII itu memang untuk istilahnya untuk ancaman. Sampai sekarang itu bekas-bekas peluru di rumah itu masih. Almari kaca yang kena peluru yang di dalam itu juga masih saya amankan. Nah itu sampai sempat pemilik rumah itu, ya, itu namanya Pak Supatmo, itu guru SD, itu sempat perlawanan setelah DII nyerang di situ 3 kalinya. Itu bisa perlawanan dengan mencerbuk, tahu nanti malam, nanti sore DII datang lagi. Nah siangnya itu mencerbuk. Ada cabai merah, ada beling, ada yang tajam-tajam, serbuk sampai direcek sama air, sorang sampai plus tidak ada bentuk serbukan, ya air lah. Terus air tersebut dimasukkan lampu patromas. Waktu itu yang punya patromas hanya itulah untuk Gunung Sari. Hanya Pak Supatmo. Dimasukkan, spuyernya dilebarkan sedikit, terus sendirinya standby di pintu sebelah barat, di belakang pintu. Nah, betul waktu itu jam yang tertentu sudah rumah itu dikepung DII waktu itu. DII ngepung. Nah, yang di pintu sebelah barat itu kebetulan kan banyak yang di situ. Itu dorong pintu, akhirnya meja yang untuk nahan pintu ditarik sedikit oleh Pak Supatmo itu. Nah, setelah membuka langsung dicoros, yang diincer itu matanya. Berapa orang sampai pingsan di situ, jatuh, akhirnya bubar. Itu loh. Akhirnya bubar. Terus keluarga Mbah Putri sama anak-anaknya, pembantunya lari ke sungai itu. Larinya ke sana berarti ke rumahnya Pak Lurah dulu waktu itu.
itu lurahnya kakaknya Mbak Resti, namanya Pak Sudarno. Sampai ke rumah sana, malah Pak Lurahnya di sana justru sedang dicari-cari. Nah, itu sampai mengumpat ke sungai kecil, tapi agak rawan di situ. Ke situ diberondong dari atas, tapi alhamdulillah tidak kena peluru, aman lah. Nah itu memang waktu itu berarti sudah tidak datang lagi ke sini. Setelah ada yang pingsan, ada yang sempat perlawanan. Nah makanya di situ rumah ini sekarang tidak ada penghuninya, sebetulnya ada pemiliknya, tapi rumahnya di Pemalang sekarang. Itu dinamakan Rumah Juang. Yang menamakan ya bukan keluarga itu, tapi dari pemerintahan. Itu dari pemerintahan. Nah, kebetulan saya di sini akhirnya biasanya untuk kegiatan-kegiatan saya di sini menggunakan rumah. Itu sampai hari jadi Pemalang pernah tahun kemarin ya juga dilaksanakan di sini. Gitu kebetulan kan hari jadi Pemalang sama hari jadi perguruan kami berarti jaraknya hanya 10 hari. 8 hari. 8 hari lah itu Pak Camat menghendaki sekalian saja. Itu kalau cerita Rumah Juang. Ya, peninggalannya masih utuh. Ada ranjang, kasur itu masih. Meja-meja, ada meja mamer itu, meja bundar. Ya masih. Terus bangunannya masih utuh begitu. Nah ini yang saya pikirkan sampai sekarang itu memang agak berat ya atap, karena kalau musim hujan bocor ya, masuk air, akhirnya kan dindingnya rusak. Itu semacam itu. Dan bangunnya rumah itu ya memang saya tahu itu. Saya ingat saya sekolah di situ. Untuk sekolah kan memang belum ada SD, belum ada sekolahan. Itu untuk sekolahan. Itu rumah segitu itu di depan 3 kelas 1, 2, 3. Ini sekilas rumah juga. Itu. Ya. Untuk tradisinya kan tadi namanya Ruat Banyu Panguripan gitu. Ya. Itu bisa diceritakan mulai kapan itu tradisi dimulai, sejarahnya bagaimana? Bisa. Gini, kalau saya bicara dari awal, saya masuk perguruan Prabasari itu perguruan yang digali ya oleh asli putra Gunung Sari, namanya Pak Pratikno, guru SD waktu itu. Guru SD gali keilmuan dari ilmu ayahnya sendiri, dari Mbah Hirang Tegar, Mbah Talang, itu sendirinya suka sekali cari ilmu kebatinan. Nah akhirnya sendirinya mendapat feeling atau apa, kok tahu-tahu langsung menggali supaya saya mendapat ridho Allah dan saya bisa membuka perguruan sendiri. Nah itu awalnya. Nah, setelah selama 8 sampai 10 tahun mungkin Allah menghendaki Pak Pratikno uji coba pada tahun 67 itu uji coba dari saudara sendiri, dari teman sendiri itu. Nah di situ ya, lahir nama. Setelah ada uji coba 3 kali ternyata ya bisa dikembangkan, itu jadi namanya Prabasari. Itu sebenarnya awalnya bukan Prabasari, Prabasejati. Nah, tapi guru saya yang namanya Pratikno itu jangan Prabasejati supaya Gunung Sarinya kena. Nah, Prabasari macam itu. Nah, setelah uji coba jarak 1 tahun menginformasi dan sebagainya, sosialisasi, dibuka resmi tahun 69. Jadi lahirnya perguruan Prabasari
tanggal 14 Januari tahun 1069. Itu. Setelah lahir berjalan tahun 7 ini singkat aja, tahun 72. Nah, tahun 72 saya masuk perguruan itu baru 1 tahun. Punya rintisan gini. Gimana ya, Gunung Sari ya, Gunung Sari memang awit zaman nenek moyang saya, nenek moyang Pakdek maksudnya, itu memang kalau musim hujan itu ya kelebihan air, tapi kalau musim kemarau memang kekeringan, bahkan kekurangan. Untuk minum aja kekurangan. Soalnya apa? Untuk desa Gunung Sari punya sumber mata air itu hanya 1, tapi ya keluarnya memang nggak mencukupi. Jadi saya itu waktu itu ya sekeluarga orang 12 itu mendapat air yang 1 hari ya berkisar 20 liter. Padahal 20 liter untuk keluarga satu rumah 12 orang, ya 12 orang, maka untuk mandi yang sepuh-sepuh, ya untuk minum dan untuk masak, ya mohon maaf, ya kurang sekali. Nah, dari perguruan dan dari sesepuh berembuk gimana usaha dari perguruan supaya setiap 1 Muharram mengambil air dari 7 sumber dengan tujuan memohon kepada Yang Kuasa agar Gunung Sari kok ada jatah gitu, ada jatah air bersih semacam itu ya. Waktu itu saya masih bujang gitu, tahun 72 masih bujang ya, jadi dek semangat lah, sedang semangat ya, monggo Pak, saya dilaksanakan. Nah, saya sama teman-teman berembuk akhirnya dilaksanakan setiap malam 1 Muharram itu mengambil air ya dari 7 sumber dengan memohon pada Yang Kuasa dengan arah tujuannya itu bahasanya gini, zikot banyu ini kok penguripan. Terus niku tata bahasa niku boten sederenge terlaksana. Setelah jalan berapa tahun nembe kemawon bahasane zikot banyu penguripan gitu niku. Nah, berjalan sampai sekarang. Kalau dulu sebelum pandemi memang begini, ada disepakati dari tingkat kecamatan ya, mengambil air ya bagi penguripan 7 sumber, tapi dibikin 12 tempat, 12 istilahnya wadahnya lah gitu loh, supaya nanti setelah kumpul doa bersama terus dibagi 12 desa gitu ya. Tapi hanya jalan berarti berapa tahun, tapi alhamdulillah semuanya bukan dari siapa saja, ridho Allah. Sekarang Gunung Sari mengalami bukan berlebihan tapi kecukupan air. Untuk Gunung Sari ada PAM masuk ke sini, berarti selama ini baru 2 atau 4 bulan. Saya sendiri ya sudah pakai air itu, berarti sudah 4 bulan, berarti saya membayar baru 3 bulan. Ini ya memang semuanya mungkin berkah dari Allah gitu ya, bukan semata-mata aja ini enggak ya, tapi ridho Allah saya yakin. Nah, di situ dikembangkan untuk di perguruan itu tidak hanya membagi dari 12 desa. Nah, malah di situ teman-teman dari siswa Prabasari setiap tanggal 1 malam 1 Muharram itu kumpul di Padepokan. Di situ
Nanti ambil air, terus langsung di situ tabung, berarti ada air dari mana saja sampai air laut, sampai mengambil dari air laut, dari apa itu janjang itu saya bikin dua bak ya, dua tempat. Yang satu tujuan saya ini, satu yang saya beri bunga berarti untuk mandi, dan yang satu berarti yang tidak diberi bunga berarti untuk apa, keluarga, untuk minum lah, masak gitu. Jadi bukan hanya dari apa, dari untuk satu kecamatan, tapi meliputi siswa berapa sehari, berarti berapa daerah. Nah, makanya yang tidak hadir biasanya pesan, nanti saya ya udah nanti kapan waktunya diambil. Itu kalau cerita tentang itu, dan syaratnya itu tidak sulitan. Kalau kebetulan ada hiburan yang mungkin dari anak-anak muda, hiburan dulu, kuda lumping, apa kontol, apa ya, kan semacam itu, atau rebana dan sebagainya. Nah kalau tidak ya nggak apa-apa, yang penting sudah mendapat air tersebut, sudah kumpulkan, teman-teman kumpul berapa orang atau ratusan, biasanya lebih dari 200-an lah biasanya kumpulnya. Ini nanti saya nggak tahu. Itu insya Allah mendapat semua, mendapat air. Jadi siapa saja gitu. Jadi tidak harus orang Pulau Sari, tapi sampai di Pekalongan, Semarangnya sendiri ya bisa mendapat. Itu kalau tentang air atau banyu penguripan. Ngaten nggih. Nah, niku memang ada syarat. Saya biasanya, makanya saya sedang itu nata ada istilah caosan. Sebentar, caosan gue jero wong cara Jawa itu sajen, ya sajen. Tapi kalau saya siapnya sajen agak banyak supaya nanti selesai dimakan bersama. Begitu loh. Sajennya itu biasanya isinya apa sih gitu Pak? Loh itu belum komplit tapi. Ya, itu. Di sana ada. Maksud saya gini loh. Kalau di sana untuk nanti berarti kegiatan acara di sana, saya bicara tentang keilmuan. Nah di sini persiapan ini apa? Ya mohon pada yang kuasa supaya nanti dalam perjalanan pada saat mengambil air ya berjalan lancar. Harapannya hanya itu. Ya saya tidak mohon pada sesaji, tapi saya mohonnya pada yang kuasa ya. Tapi memang itu dulunya ada jalan yang semacam itu. Dan nanti mengambil air nanti berarti jadwalnya di Kabupaten Pemalang, masih di Kecamatan Pulau Sari, di Desa Karangsari. Tahun kemarin yang masuk YouTube itu loh, itu berarti bukan dari Suramadu, tapi ambilnya dari daerah Tegal yang di Kuitang sana. Nah tahun kemarin saya mengambil dari daerah Purbalingga. Jadi tidak. Iya. Supaya gini loh, supaya teman-teman saya itu jangan sampai saya percayakan dengan itu, tidak. Maksud saya semuanya siswa Prabasari merasakan begitu, tapi ya tetap dibawa ke sini kepada kita gitu. Nanti bersama semacam itu. Makanya kalau misal kok nanti Bapak kok mau mengikuti sampai selesai ya monggo ya, berarti rencana kan sesuai jadwal yang saya sampaikan. Nanti di sini pada ya sekitar jam 5 sebetulnya jam 5 acara di sini. Kalau anak-anak sudah kumpul, nah ya nggak kumpul semua lah, ada berapa, terus nanti doa bersama di sini membaca akhir tahun itu. Nah terus dilanjut sholat maghrib, habis maghrib dari itu pengambilan air. Ya sebentar lah, ambil
ya lama-lamanya 1 jam. Jaraknya dari sini berarti 3 kilo, tidak sampai 4 kilo, 3 kilo lebih. Kebetulan saya mengambil dari desa di Karangsari, itu di tepi jalan raya. Jadi misalnya pakai motor, mobil ya bisa. Ada 2 tempat. Tempat yang satu itu memang sudah dari 5 sumber jadikan 3 di situ, tapi nyatanya 5 sumbernya untuk jamban sih waktu itu yang akan diambil untuk jamban umum. Nah, terus yang satu ada 2, bukan 2 sebetulnya di situ banyak, tapi sudah mengalir. Anggap saja nanti mengambil mengambil air berarti 7 sumber mata air. Tuh. Di situ ya nanti kalau misalnya dari sini persiapannya sudah membaca Yasin terus doa, ya mungkin nanti ke sungai, ke sumber tinggal langsung aja. Tinggal langsung. Berarti di sana nggak usah membaca Yasin, doa macam-macam, nanti berarti doanya dari sini setelah sebelum maghrib. Nah itu yang rencana saya semacam. Jadi seperti dulu ya memang begitu. Saya nanti habis isya ke Padepokan, di sana mungkin jam 8-9 acara dimulai. Ya enggak lama-lama. Yang mungkin nunggu bisa sampai pagi, sampai jam 2 dan sebagainya, itu yang berkepentingan. Itu berarti siswa dari mana, lama nggak ketemu, untuk peningkatan dan sebagainya, semacamnya. Saya kira itu nyampe ke situ ya. Lanjut aja. Jadi gini, kalau nanti ya sudah ke Padepokan, itu saya bikin dua bak lah di situ, 2 bak. Di situ acara pengambilan setelah acara hampir selesai. Ya, bukan hampir selesai pengambilan, gitu loh. Jadi gini lah. Nanti kan di sana gini, setelah kumpul air sudah saya campur di situ. Nah, terus saya beri kode lah, yang ini untuk mandi dan ini untuk minum atau untuk masak, gitu loh. Ya itu gini, nanti lanjut acara dimulai di situ, pembacaan Yasin, tahlil dan doa bersama ya di situ. Selesai ya, ada doa awal tahun, terus selesai dilanjut acara, ada sambutan ya, kemungkinan dari panitia atau dari panitia, dari pengurus ketua pusat itu. Ya, setelah itu ada sambutan mungkin dari kepala desa dan sambutan dari yang lain. Terakhir berarti ada sambutan dari pembina, dan nanti pembina menyampaikan di situ. Monggo dari siswa Prabasari ada kode salam ya, kunci 1, 2, 3. Bagi yang sudah 8 ya sampai 8, bagi yang baru 1 ya sampai 1. Dan maksudnya ritual itu kan dari situ. Nah, nanti setelah selesai saya sampaikan bahwa dari pembina menyampaikan tentang keilmuan dan sebagainya. Dan diatur ini setelah ditutup nanti tinggal pengambilan air. Mau adil jangan semrawut, bisa dibagi aja. Nah, sini bawa botol, sini bawa botol misalnya ya, langsung ada yang. Tapi kalau bahasanya itu rebutan ya repot, nanti malah banyak yang keluar tapi jadi nanti aturannya semacam itu. Jadi tidak kumpul langsung rayakan, enggak. Nanti ada dari senior perguruan itu biasalah langsung ditutup macam itu. Setelah itu sudah
biasanya makan-makan bersama selesai. Enggak, dari tadi itu Pak, ada enggak ritual atau tradisi yang mungkin kan kalau misalnya sambutan kan biasa seremonial biasa, itu yang nggak pantas saya seremonial. Nah setelah seremonial ini kan ada satu tradisi yang harus kita lestarikan, Pak. Maksudnya gini, ada prosesi dalam pembagian air, ya misalkan agama apapun boleh meminta air itu. Iya. Nah, yang pertama itu, yang kedua, karena banyaknya orang itu, penampungan airnya itu sebesar apa gitu ya? Biasanya ya cukup sekitar isi 150 liter. 150 liter. Iya, tempatnya itu. Tapi insya Allah di bawah orang 200 tidak habis. 150 liter. Iya, ya 150 dia 150. Pakai drum gitu ya, Pak? Pakai drum, bekas drum apa gimana? Pakai itu biasanya istilahnya gentong plastik itu loh. Ya. Ya apa? Drum plastik itu ya? Iya, drum plastik itu. Ya dua lah. Biasanya nggak pakai tempat yang besar-besar. Karena di situ ya maaf, nggak tahu berkahnya dari mana, ya mungkin. Nah, pengambilan air yang di dalam drum itu, Pak, itu dari mana? Dari 7 sumber itu? Iya. Itu sudah dilakukan apa belum? Oh, sudah jauh-jauh hari sudah? Udah, itu dari dulu semacam itu. Jadi dari 7 sumber, Ya. nah, itu kan ini kalau dari 7 saya kelewatan ya. Dari 7 sumber yang utama berarti pengambilan jauh hari sebelumnya. Berapa hari, Pak? Ada waktu tentunya nggak? Enggak ada. Yang penting mau menjelang 1 Muharram, Ya. persiapan hari Kliwon atau pas purnama itu sambil mandi sambil mandi. Iya. Berarti gini, pengambilan air itu harus dilakukan pas bulan purnama. Ya. Iya. Di luar itu nggak bisa. Ya antara bulan purnama. Antara bulan purnama. 14, ya 14, 15, 16. Oh gitu. Iya. Kalau bulan sabit itu nggak bisa ya, Pak ya? Maksudnya Sebetulnya bisa, nggak masalah. nggak masalah, jadi Nggak masalah, nggak masalah. Terus dari tujuh sumber air mata air itu yang akan menjadi sumber utama pembagian ke perguruan Purbasari, ya itu apakah pengambilan misalnya sumber ini yang diambil sumber ini kan itu berdasarkan wangsit apa berdasarkan ini, berdasarkan apa? Ini memang betul. Ini sebelum dulu awalnya sebelum itu dilaksanakan dari Dewan Guru sudah melacak dengan ilmu bagiannya. Ya, sumber sana jangan, tapi harus yang diambil ini karena di sana gini. Tapi tahun-tahun yang akan datang nggak tahu kan semacam itu. Tapi ternyata yang dulunya itu tidak diperbolehkan, ya enggak ya. Memang Ada wangsit tertentu Ya, dari ada. istilahnya apa dari Pak Rasman sendiri apa dari dulu ya gurunya bagaimana gitu loh. Iya. Gitu ya. Ada ini ya. Enggak sembarang sumber air yang mesti kita ambil, Pak. Enggak. Yang kira-kira kurang memadai ya. Gitu. Nah, sekarang kan ini loh Pak, Bapak kan apa Bapak punya regenerasinya? Pengganti Bapak sudah dipersiapkan di masa yang akan datang. Oh, untuk penerus. Nah, Penerusnya saya, Pak. iya. Memang saya berusaha. Kalau untuk Gunung Sari sementara ini ya baru istilahnya tingkatnya belum nyampe
sebagai pembantu pelatih. Itu aja belum. Tapi untuk ke Malang, untuk Kajen, Pekalongan memang sudah ada saya. Sudah ada. Terus Semarang juga. Kalau Semarang sudah jalan. Sudah jalan. Auto. Tapi nanti enggak sini kegiatan sendiri di sana. Kalau nggak salah saya kenal Pak Untung pernah ini loh Pak, dia bisa memang mendeteksi sumber air di bawah tanah. Kalau nggak salah di Semarang terkenal itu ada ya. Kalau nyari ada tandus, kedalaman berapa dia bisa dia mendeteksi, oh ini ada airnya, ini enggak. Memang gitu ya Pak? Ya. Terus gini, di Solo biasanya saya setiap pertemuan dan setiap tahun saya pada saat hari jadi, biasanya hari jadi saya menyampaikan bahwa dalam perguruan Prabasari itu nasional, bukan organisasi. Saya gitu. Dalam arti apa? Dulu pernah, ya bukan pernah ya, sampai sekarang juga ada. Tidak hanya itu orang Islam saja yang bisa masuk atau orang apa aja. Yang penting yang bertuban berarti bisa mengikuti. Orang yang bertuban berarti kan punya kepercayaan, maksudnya bisa masuk. Bisa. Biarpun saya ya tidak tahu nanti sistem gimana permohonannya, tapi kan saya yakin ya itu ya mohonnya kepada Tuhannya gitu, bisa masuk. Ya kebanyakan dari Semarang kan macam-macam dulu. Karena gini Pak, saya berkecimpung di daerah, misalkan daerah Pemalang, Tegal, Brebes, memang kan terkenal dengan adanya satu keyakinan, kepercayaan yang macam-macam tuh Pak. Ya, betul. Ada Maneges, ada macam-macam. Kalau nggak salah saya pernah mensurvei itu ada 5 atau 6 tingkat kepercayaan yang ini. Nah, apakah perguruan Prabasari itu termasuk tingkat kepercayaan itu? Ada masuk kepercayaan apa masuk dalam hal Islam gitu loh Pak? Ini loh. Gini. Ya. Sumber keilmuannya betul dari ya. Islam. Ya. Ya, menggunakan syariat Islam. Sehubungan yang mendapat perguruan tersebut kan orang Islam. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa melayani dan siapa saja non Islam saja boleh masuk. Nah, kebanyakan, nah alhamdulillah itu loh dari yang non Islam yang penting punya perhatian yang bertuhan lah, yang bertuhan ternyata bisa berhasil dan bisa mengembangkan. Adanya kok pakainya Islam ya logika bagi yang Islam, bagi yang Katolik ya monggo ya sesuai kepercayaan gitu. Tidak harus beda sama dengan itu loh, seperti perguruan yang organisasi Pagar Nusa. Itu kan lain. Nah, kalau Pagar Nusa kan jelas santri. Bahkan itu NU. Organisasi itu. Iya. Karena memang daerah Brebes, daerah Pemalang sampai batas Pemalang ya, di luar Pekalongan itu kan banyak macam-macam. Dalam hal ini ada yang berdasarkan kejawen, ada yang berdasarkan Islam, ada yang berdasarkan satu lagi tingkat kepercayaan tertentu yang mengarah ke arah Solo kan gitu loh, ada kayak gitu loh. Nah itu loh maksud saya. Nah ini yang Prabasari itu apa termasuk ke dalam murni Islam, bukan ditambah kepercayaan gitu loh. Ini kenapa kok pakai syariat Islam? Memang itu orang Islam yang orang Islam yang tadi yang mendapat menjalankan sesuai dengan syariat Islam. Di situ kepercayaannya bukan dari perguruan atau kejawen, secara apa Islam atau kejawen, tapi kepercayaannya murni pada yang kuasa. Biarpun di situ pakai syariat Islam dan juga pakai jawen, itu loh. Makanya jadinya nasional kan, kejawennya masuk. Asli gitu. Jadi ya gimana lah? Bagi
saya nyaman, bagi saya loh. Iya, karena memang ini ada benang merahnya Pak, ada benang merahnya antara kejawen yang dari dulu itu dengan kepercayaan kita anut agama Islam. Itu kan ada benang merah yang sebetulnya udah bercampur nih, budaya ini udah bercampur ya Pak ya. Jadi kita susah memilah mana yang masuk Islam murni ya, secara ini Muslim lah, secara ini Muslim murni dengan Muslim yang tercampur dengan pengaruh-pengaruh kejawen. Ada juga seperti itu tuh Pak. Nah, dari beberapa perguruan saya pernah telusuri, memang tidak jarang yang Islamnya murni. Iya, karena ada unsur-unsur sejarah yang seperti yang unsur-unsur sejarah yang mempunyai ritual-ritual yang mengarah ke kejawen. Yang mengarah ke arah kejawen. Nah itu loh yang kami lihat, karena ada beberapa ayat juga dipotong-potong, dan ada juga masuknya bahasa-bahasa kita sendiri, yang keinginan kita kan. Benar, itu loh. Nah, apakah Purbasari ini kedepannya akan masuk ke arah kepercayaan kejawen yang bisa berdiri sendiri, dengan masuk ke Muslim gitu loh Pak? Yang jelas, Iya. sesuai dengan nanti yang pegang. Kalau yang kebetulan yang mendapat kepercayaan dan mendapat peningkatan, memang itu harus sebagai sesepuh dari perguruan. Kok kebetulan orang non Islam itu bisa terjadi. Gitu ya. Iya. Tapi kalau kebetulan ke orang Islam ya pastinya Islamnya yang kuat, tapi lainnya tetap percaya. Iya. Nah, untuk kemungkinan dalam perguruan itu ada Pak susunan pengurusnya. ada Dari pusat, terus daerah, terus sesepuhnya siapa, bisa kita minta nanti Pak. Bisa ya. Maksud saya, karena kan ini kita dokumentasi. Sebenarnya nanti Bapak sendiri Purbasari yang memperoleh keuntungan bahwa Bapak tuh udah punya recording di kita. Bapak misalnya 100 tahun apa 50 tahun yang akan datang, Bapak bisa ngelihat gitu loh. Istilahnya murid-murid Purbasari itu bisa ke Dikbud. Oh nih, saya punya 100 tahun lalu dokumentasi dengan Pak Rasman. Ngono loh Pak. Itu loh sebetulnya. Jadi saya mau kita berterus terang dan terbuka masalah misalnya susunan panitia, susunan kepengurusan Purbasari seperti apa, terus tujuannya seperti apa, maknanya ini, tujuannya itu kita akan mensejarahkan anggotanya, biasanya kan seperti itu, ya toh, tanpa melihat bahwa kita mencari musuh kan gitu tuh. Ya. Karena memang banyak perguruan-perguruan yang saya bilang padepokan yang saya lihat, memang dia hanya tersentral satu tokoh pada zaman dulunya, benar, masih sama atau Pak? Dan mereka mengarah ke situ semuanya. Gitu. Nah, memang kan kalau saya melihat alamnya ini kan alamnya perjuangan waktu itu kita istilahnya gerilya ya. Kalau saya lihat tuh ya, ini alam gerilya. Soalnya alam gerilya karena memang kita memang menang dari istilah penjajah kan, memang kita gerilya. Nah, yang gerilya yang beberapa tokoh-tokohnya juga itu kan kalau ini kan rata-rata mengarahnya ke Banyumas. Tokoh-tokohnya bener loh Pak. Itu mengarahnya orang-orang Banyumas. Gitu. Karena kan di sini ambil berdampingan ya. Tetapi tokoh-tokoh besarnya itu arahnya ke Banyumas. Ya. Seperti misalnya Jenderal Sudirman, terus yang banyak itu toh. Sedangkan kalau arah ke sini yang saya bilang ke arah Pemalang, itu kan tidak ada tokoh-tokoh yang istilahnya menjadi tokoh nasional dan ini, nah itu loh, itu yang saya bilang. Apakah Purbasari ini mencontoh dengan adanya perguruan adanya di daerah Banyumas atau memang berdiri sendiri? Itu aja saya tanyakan. Purbasari itu jelas tidak mencontoh dari mana-mana, tapi itu memang lahir dan berdiri sendiri. Gitu loh. Seperti awal saya sampaikan lahirnya Purbasari itu yang menggali yang putra asli Gunung Sari, yang melahirkan yang murni ya. maksudnya gitu. Ya sudah, kalau gitu Pak, saya terima kasih keterangannya. Nanti saya minta susunan pengurus sama nanti saya minta narasi Pak. Maksudnya narasi,
tulisan. Oh. Iya. Iya. Iya Bang. Maksud saya nanti saya akan gambar visual, nanti saya akan masukin apa istilahnya narasi dengan suara. Itu loh Pak. Gitu. Bisa ya Pak ya, saya minta narasinya. Oke. Saya terima kasih, ini acara sudah mau dimulai soalnya saya lihat udah jam 4 lewat gitu loh Pak. Iya. Jadi kita tutup dulu di sini. Iya. Terima kasih Pak Rasman. Ya, kalau perlu dilanjut ya boleh dilanjut. Iya, nanti kita. Santai aja. Iya. Ya misalnya pulang pagi di sini agak dingin nggak masalah. Ini Pak mau pulang pagi nih, niatnya mau nginep di sini. Oh iya. Aduh Bapak. Ya, ayo kumpul wong Gunung Sari nyambut tahun baru Islam 1 Muharram. Satu tonton ngomong orang pada hidup ngisin katoknya gombal kaosnya terus kemarin. Ya wis, ya mudah-mudahan jalur para puasa kirane bisa tuku seragaman.
kantor seni budaya Jawa Tengah dari Provinsi Jawa Tengah dari Semarang. Alhamdulillah.